Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya M. Afif Nuruddin, mahasiswa dengan NIM A11 2022 13954. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jawaban ujian BK Associate Data Scientist yang diselenggarakan oleh BK. Baik, di sini untuk latar belakang permasalahannya adalah penyakit gagal jantung, mana ini penyakit gagal jantung adalah penyakit kronis yang menjadi penyebab utama kematian di seluruh dunia. Penyakit ini terjadi ketika jantung itu gagal atau tidak mampu lagi memompa darah yang cukup untuk menyediakan kebutuhan darah tubuh. Selanjutnya di sini ada dataset yang akan digunakan, yaitu dataset Heart Failure Clinical Records yang terdiri dari 299 record dataset dan terdiri dari 13 fitur. Yang mana yang akan menjadi label atau target fiturnya nanti adalah kematian pasien selama periode tidak lanjut dengan dua label, yaitu 0 untuk hidup dan 1 untuk meninggal. Untuk pendekatan analisisnya kita menggunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama dengan menggunakan dua record dengan menggunakan dua fitur saja, yaitu serum kreatin dan ejection fraction. Sementara yang pendekatan kedua menggunakan semua fitur atau 13 fitur di sini. Baik, untuk langkah-langkah yang akan dilakukan, yang pertama kita akan melakukan load library terlebih dahulu. Sini ada Google Colab yang akan digunakan untuk menyambungkan Colab ke sini. Ya, untuk kebutuhan dataset, untuk data manipulasi juga kita menggunakan Pandas, dan nanti kemudian untuk visualisasian atau untuk exploratory data analysis kita menggunakan Matplotlib dan Seaborn. Untuk pre-processing kita menggunakan Trend-Test-Split ini untuk membagi dataset, dan RobustScaler untuk melakukan scaling pada record dataset nantinya. Untuk modeling ini ada beberapa model yang akan dilakukan. Pertama ada random forest, kemudian ada KNN, dan terakhir ada logistic regression. Kita juga menerapkan grid search CV untuk melakukan hyperparameter tuning. Untuk evaluasi di sini kita menggunakan beberapa. Yang pertama ada time untuk mengukur waktu training, ada accuracy score, precision score, recall score, event score, confusion matrix, dan classification report. Yang pertama ada di tahap mengumpulkan data. Di sini kita melakukan penyambungan dulu ke dalam database-nya atau datasetnya. Di sini kita bisa cek datasetnya, ternyata datasetnya belum memiliki nama kolom. Baru selanjutnya kita lakukan langkah selanjutnya, kita namai kolomnya. Yang belum ada kolomnya ini namanya belum ada, kita namai menggunakan ini 13 dari age, anemia sampai terakhir death event. Kemudian kita melakukan pengubahan nama kolom dataset menggunakan fungsi df.columns. Nah, kita ubah namanya sesuai dengan yang sudah didefinisikan di sini. Dan kita verifikasi, kita cek ternyata namanya sudah berubah. Selanjutnya kita melakukan penelaahan data. Sini kita melihat informasi datasetnya. Sini ternyata ada dataset yang tidak terisi atau nol. Di sini harusnya 299, ternyata di sini ada yang 269, 284, ini 2296, 275, 269. Ini berarti perlu kita isi nantinya. Dan selanjutnya kita cek deskripsi datasetnya, ini statistik analisisnya. Sini memang benar ya, untuk H dia 269, untuk nilai tengahnya dia rata-ratanya 61, standar deviasinya di 12. Untuk minimum usianya 40 tahun, maksimalnya di 95 tahun, dan lain sebagainya sampai akhir. Kemudian kita cek untuk visualisasi nominal fitur atau yang dia bentuk fiturnya kelas 1 atau 0. Ini ada distribusi anemia tidak merata, diabetes juga tidak merata, high blood pressure juga tidak rata, seks juga tidak merata, bervariatif, smoking juga tidak merata. Tapi di sini death eventnya atau targetnya di sini, untuk target yang mati ada 100, sementara target yang hidup ada 200 di sini. Nanti kita perlu lakukan untuk perataan atau kita ratakan datasetnya, nanti kita lakukan sampling. Oke, selanjutnya tuh continuous features. Ini fitur-fitur continuous yang angka-angka. Ini untuk distribusi usianya dia di tengah, cukup menengah di sini.
Dan untuk creatine phosphokinase dia cenderung ke kiri, ejection fraction ya cukup ke tengah ini ya, dan platelets sini juga cukup di tengah. Serum kreatin ini cenderung ke kiri, serum sodium cenderung ke kanan, dan time ini dia bervariatif. Dan kita cek untuk validasi data setnya, kita lihat nilai 0 dan missing value-nya memang benar di sini ya. H dia missing value-nya ada 30, creatine phosphokinase 15, platelets 30, smoking di 24. Nah, karena kosong nanti perlu kita isi. Dan untuk data duplikatnya di sini kita cek menggunakan fungsi df duplicated, ternyata 0. Jadi datasetnya beragam semuanya begitu. Kemudian kita cek data yang tidak konsisten. Siapa tahu ada yang 00 gitu ya. Kita cek di sini apakah ada yang none. Nah, di sini memang ada ya, H ada yang none. Kemudian apakah ada lagi? Oh, platelets ini juga ada yang none ternyata ya. Serum kreatin, smoking ada yang none juga. None itu berarti yang kosong-kosong tadi ya. Karena ada yang distribusinya ini ada yang none, berarti nanti kita perlu isi dulu. Dan di sini untuk pemeriksaan nilai minimum dan maksimum untuk melihat seberapa jauh sih bedanya gitu. Nilai minimum, usia minimum di 40 tahun, usia maksimum di 95 tahun. Ini wajar. Diabetes 01, ejection fraction 1480, ini cukup jauh jaraknya ya. Dan death event juga 0 untuk hidup, 1 untuk mati. Kemudian kita cek untuk objek datanya, kita lakukan pengecekan ulang untuk informasinya ya sama seperti tadi. Apakah ada yang tidak konsisten, nanti ada missing value, kita lakukan pemeriksaan di bab 5. Apakah ada fitur yang tidak berguna, semua fitur akan kita gunakan. Karena tadi di awal sudah dijelaskan ada 2 tipe. Yang pertama akan menggunakan 2 record saja, 2 fitur saja. Kemudian yang kedua menggunakan semua fitur. Jadi semua dipertahankan. Dan di bab 5 kita melakukan pembersihan data di sini. Kita cek lagi data yang 0, yang 00 ini kita cek ada 30, 24, 3, 15. Kita salin dulu datasetnya. Jadi supaya dataset aslinya tidak terganggu, ini kita definisikan data baru, df clean. Nah, df-nya di copy seperti itu. Dan yang kolom-kolom dengan missing value tadi lah ini kita definisikan di sini. Selanjutnya kita isi dengan nilai median. Nah, setelah kita isi, kita cek. Nah, di sini sudah terisi semuanya. Kita cek juga apakah ada duplikasi begitu. Ternyata kosong nih. Memang tidak ada yang duplikasi, semuanya unik. Kemudian kita cek untuk konstruksi data. Di sini kita lakukan untuk pengecekan distribusi kelas targetnya ya. Di sini seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Untuk yang 0 itu dia 200. Untuk yang 1 itu dia 100. Jadi tidak merata. Nah, karena targetnya tidak seimbang, kita akan lakukan resampling dulu. Ini kita pisahkan dulu untuk data training, untuk data fiturnya, dan data label atau target. Ini X ini berarti target, Y berarti fitur. Ini kita resampling menggunakan smooth di sini ya. Kita definisikan. Kemudian kita setelah diproses di sini, baru selanjutnya kita gabungkan datasetnya. Tadi kan dia kepisah ya. Ini X dan Y-nya dipisah. Nah, ini kita gabungkan. Pakai concat namanya. Kemudian setelah resampling kita cek ulang di sini untuk datasetnya. Apakah sudah sesuai begitu. Nah, ternyata memang sudah sesuai. 200 berarti sudah merata distribusinya. Kemudian kita cek outliernya. Apakah ada yang outlier begitu, ada yang datanya kebanyakan atau terlalu kecil. Nah, di sini kita cek menggunakan numerical features. Nah, fitur-fitur yang numerik itu kita cek di sini. Untuk age, usia dia rata-ratanya di 60. Untuk creatine phosphokinase, nah rata-ratanya mungkin di 500 sampai, tapi ini ada yang jauh banget nih. Nah, berarti ini kemungkinan outlier. Ejection fraction juga di sini rata-ratanya di kisaran 38 39, tapi juga ada yang outlier. Platelets juga ada yang outlier ini. Serum kreatin juga ini ada yang lebih rendah. Kemudian kita cek korelasinya. Di sini ada yang memiliki korelasi tinggi, misalkan age dengan death event.
time dengan date event ini juga punya korelasi tinggi. Sex ternyata tidak sebenarnya tidak punya korelasi ini ya. Kecil sekali korelasinya. Smoking juga korelasinya kecil. Serum sodium juga lumayan ada korelasi. Serum kreatin juga ada korelasinya, di sini korelasi positif. Ini agak kecil, platelets ini kecil, high blood pressure juga kecil. Ejection fraction nih juga cukup ya untuk korelasi negatif. Diabetes sebenarnya tidak punya korelasi. Creatine phosphokinase dia kecil korelasinya. Anemia juga kecil korelasinya. Nah, detail dari korelasi itu bisa kita lihat bahwa serum kreatin ya, di sini serum kreatin dan ejection fraction itu punya korelasi yang tinggi. Nah, ini untuk di positifnya, korelasi positif, dan ini korelasi negatifnya. Kemudian kita cek di sini dari rata-rata semua model yang dibandingkan. Nah, tadi sudah sudah saya ujikan, ternyata akurasi tertinggi didapatkan oleh data frame yang menggunakan semua fitur seperti itu. Kemudian selanjutnya kita buat di sini ya, karena menggunakan dua data frame, mana kita buat untuk data frame dua fitur. Kita ambil fitur serum kreatin ya, kemudian ejection fraction di sini, dan terakhir date event sebagai targetnya jangan lupa dimasukkan ya. Kemudian untuk semua fiturnya kita ambil di sini ya, kita definisikan def all feature. Nah, pakai def mode yang tadi sudah kita cek, sudah kita buat. Nah, sama juga untuk X-nya nih, targetnya ini date event, dan Y-nya selain yang date event seperti itu. Kemudian lanjut ke bab 7, menentukan label data. Sini kita pisahkan dulu ya fiturnya. Untuk X 2 fitur, kita drop yang date event-nya. Jadi nanti ini targetnya seperti itu. Pun juga sama di all feature juga sama. Ini kita drop juga untuk targetnya. Kita normalisasi juga karena tadi lumayan ada outliernya banyak banget ya tadi ya. Ini outliernya nih kita normalisasi seperti itu. Supaya apa? Supaya yang nilainya terlalu tinggi itu dia tidak mempengaruhi yang lainnya seperti itu. Kemudian kita lakukan splitting. Sini kita melakukan splitting dengan perbandingan 80/20 untuk data 2 fitur dan data semua fitur. Untuk distribusi datasetnya kita cek di sini. Untuk data 2 fitur, data trainingnya di 162 tambah 162, data testingnya di 41 tambah 41. Sama juga untuk di all feature juga sama. Dia di 162 tambah 162 dan 41 tambah 41. Selanjutnya kita bangun model di sini ya. Kita menggunakan 3 model. Nah, ini random forest dan ensemble berbasis pohon keputusan, KNN berbasis jarak, logistic regression, model linear seperti itu. Kita definisikan modelnya dulu. Kita definisikan juga untuk parameternya ya, parameter yang akan digunakan karena kita tadi mau melakukan grid search pakai parameter tuning, hyperparameter tuning. Nah, ini parameter-parameter yang akan digunakan untuk pelatihan. Ya, random forest ada n estimators, max, depth, min sample split. Untuk KNN ada n neighbors, ada weights. Untuk logistic regression ya ada C, nilai C-nya ya. Kemudian kita training di sini ya teman-teman. Grid search, ini pakai grid search ya tadi ya. Ini untuk menghitung waktunya. Dan base modelnya nanti disimpan juga. Nah, nanti yang akan disimpan nanti ditampilkan ini model, base params, accuracy, precision, recall, event score, dan training time. Seperti itu. Nah, di sini kita lakukan training pada dataset dengan 2 fitur. Nah, di sini bisa kita cek untuk random forest 2 fitur, dia akurasinya di 76%. KNN di 77%. Dan tertinggi ternyata logistic regression di 79%. Seperti itu. Dan kita cek di sini bisa ditampilkan juga untuk datanya, ikhtisar datanya. Baik precisionnya, recallnya, event score-nya. Ini yang tertinggi sama-sama didapatkan oleh logistic regression ya teman-teman. Untuk training time-nya juga ini paling cepat. Nggak terlalu lama seperti random forest, ini cukup lama. KNN juga gak jauh beda dengan logistic regression. Ini random forest yang cukup lama. Kemudian untuk semua fitur di sini juga sama. Nah, di sini kita cek ternyata akurasi tertinggi all feature ya pakai random forest, dia 89%, KNN di 87%, dan logistic regression di 83%. Nah, di sini bisa kita cek
Random forest tertinggi akurasinya 89%, tapi training time-nya juga lumayan lama, seperti itu 10 detik. Ini perbandingannya berapa banyak nih? Lama banget yang random forest. KNN 0,2, nah logistic regression di 0,1. Jadi kalau mau akurasi tinggi dan tidak peduli waktu training, mau pakai aja random forest. Tapi kalau untuk mempedulikan waktu trainingnya, nah kita pakai aja yang KNN karena sudah cukup memadai lah 86%. Di sini 89%, selisih 3% seperti itu. Dan kita gabungkan di sini modelnya ya untuk dataset dengan akurasi tertinggi didapatkan oleh all feature, berarti semua fitur digunakan. Nah, akurasinya sampai 89%, advance score-nya di 89%, seperti itu. Dan untuk dua fitur yang tertinggi tadi didapatkan oleh logistic regression, akurasi tertinggi di 79% dan advance score-nya di 77%. Kemudian kita evaluasi hasilnya tadi ya, kita visualkan. Kalau ini bentuknya angka-angka, aduh pusing bacanya. Nah, kita cek di sini. Nah, di sini akurasinya ternyata gapnya lumayan jauh ya teman-teman di sini. Random forest tadi kayaknya berapa nih random forest ini? Random forest di 75%. 75% berbanding dengan 89%. Jadi gapnya cukup jauh seperti itu. Untuk KNN dia 76 dan 86. Nah, di sini dia 76 dan 86 ya, kira-kira 10% lah seperti itu. Dan untuk logistic regression di sini 79%, di sini 82%. Nah, untuk logistic regression ini tidak terlalu jauh ya gapnya teman-teman. Ini mungkin sekitar 3%, 4%-an seperti itu. Untuk yang jauh banget gapnya yang random forest. Dan kita ambil model terbaiknya tadi ya, yang random forest, dan untuk model semua fitur, dan yang dua fitur tadi logistic regression kita bandingkan dari 41 pasien yang dia hidup, 35 diprediksi beneran hidup nih. Nah, dan yang 6 ini dia mati, prediksi mati padahal dia hidup aslinya. Dan dari 41 yang meninggal, 30 diprediksi mati bener. Nah, yang 11 ini dia aslinya mati, diprediksi hidup. Untuk random forest di sini dia dari 41 orang hidup, 35 diprediksi hidup bener. Oke, bagus. 6 diprediksi mati. Ya sama berarti ya untuk yang kelas true positif dan true negatifnya keduanya sama. Tapi di true negatif dan false negatifnya nyata beda di sini ya. Dari 41 orang yang mati. Nah, kalau di logistic regression yang 11 malah diprediksi hidup. Yang 30 diprediksi mati seperti itu. Sementara untuk yang random forest ini lebih kecil lagi. Dari 41 orang yang diprediksi mati, yang diprediksi itu pada 3. Sementara yang diprediksi mati beneran ada di 38. Dan kita cek evaluasi reportnya ya sama seperti tadi ya. Ini hanya untuk perbandingan saja seperti itu. Akurasinya 79 dan di sini 89. Jadi dari yang terbaik di dua fitur dan terbaik di all features itu gapnya sekitar 10%. Nah, di sini untuk hasil akhirnya, hasil terbaik dataset dua fitur ya logistic regression tadi 79%. Sementara untuk semua fitur di random forest di 89%. Tiga model yang memiliki akurasi tertinggi. Di sini dia random forest, KNN, logistic regression dengan all fitur seperti itu. Jadi untuk yang dua fitur tadi agak kecil ya. Gapnya lumayan. Dari pekerjaan mengevaluasi semua model yang telah Anda lakukan, bagaimana cara Anda menentukan model yang lebih akurat dan terbaik dari beberapa model yang telah Anda bangun? Untuk menentukannya ya kita tidak hanya melihat akurasinya saja ya teman-teman, tapi kita juga perlu pertimbangkan untuk presisi di sini, presisi recall dan F1 score, khususnya pada kelas minoritas seperti itu. Model yang baik memiliki performa seimbang, jadi antar kelas itu performanya seimbang, nggak jomplang ya. Nanti yang hidup dia lebih banyak prediksi benernya, yang mati prediksi benernya lebih sedikit. Nah, itu perlu dipertanyakan itu ya. Tapi kalau di sini dia masih lumayan seimbang, gapnya nggak jauh-jauh banget seperti itu. Kemudian selanjutnya jelaskan dataset dengan semua fitur menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan hanya dua fitur. Ya betul ya tadi
emang benar performanya gapnya sampai 10%. Dan The Forest merupakan model dengan performa terbaik secara keseluruhan. Jadi karena dia emang di sini paling bagus, dia akurasinya tinggi, kemudian juga presisinya tinggi, recallnya juga tinggi di sini sampai 92%. Advance score-nya di 89%. Walaupun emang ada yang harus dikorbankan, waktunya lebih lama. Seperti itu. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.